Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dimanapun berada kalian tetap sehat ya. Nah, di pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita akan belajar tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Ini adalah materi baru di bab terakhir di pelajaran IPS ya. Nah, meskipun sekarang masih PJJ, Bapak harapkan kalian masih semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, kita nanti akan belajar tentang kedatangan bangsa Barat. Apa aja latar belakang, lalu proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat. Itu yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa nanti dapat menjelaskan latar belakang proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, yang pertama, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sebenarnya apa sih latar belakang mereka, bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Mengapa bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Nah, ini yang harus kita cari tahu. Mengapa bangsa Barat mencari rempah-rempah sampai ke Indonesia? Hal ini dikarenakan bangsa Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki, yaitu sekitar tahun 1453. Nah, sedangkan terjadi permusuhan nih antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa, sehingga pasokan rempah-rempah di Eropa menjadi tersendat. Nah, oleh karena itu, mereka harus berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah. Caranya dengan bagaimana? Yaitu dengan penjelajahan samudra. Mereka melakukan penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya dengan rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa aja sih? Contohnya ada lada, pala, cengkeh, seperti itu. Nah, ini peta Konstantinopel di sini nih. Jadi Konstantinopel itu terletak di antara benua Asia dan Eropa. Nah, ini dibelah oleh Selat Bosporus. Nah, karena kondisi Konstantinopel yang dikuasai oleh Turki, sedangkan kondisi Eropa sama Turki itu sedang terjadi permusuhan, makanya Eropa mencari daerah lain yang kaya akan rempah-rempah. Gitu. Nah, berikutnya adalah imperialisme. Nah, mungkin kalian sudah nggak asing dengan kata ini. Imperialisme itu apa sih? Itu adalah sistem politik suatu negara yang tujuannya untuk menjajah negara lain untuk kekuasaan atau keuntungan. Pertanyaannya, mengapa bangsa Eropa tuh membutuhkan rempah-rempah? Nah, rempah-rempah itu bagi bangsa Eropa itu bisa digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Seperti itu. Lalu ada motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Nah, ini yang melatar belakangi juga bangsa Barat melakukan penjelajahan ke daerah-daerah baru, yaitu motivasi 3G. Apa aja sih? Ada gold. Gold itu adalah mencari kekayaan bagi bangsanya dia. Lalu ada glory. Glory itu mencari kejayaan. Terakhir gospel. Gospel itu adalah menyebarkan agama Kristen. Gitu. Nah, berikutnya adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri ini juga pemicu terjadinya penjelajahan samudra. Nah, ini pergantian atau perubahan dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Nah, ini intinya. Jadi perubahan dari menggunakan tenaga manusia atau hewan diganti dengan tenaga mesin. Ini terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850. Merupakan salah satu pendorong pendatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ini terjadinya revolusi industri. Ini yang pertama kali terjadi ini di Inggris nih. Nah, berikutnya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ini yang pertama kedatangan bangsa Portugis dulu di Maluku. Portugis ini mencapai Maluku tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku.
Tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Cerro. Nah, jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, karena kondisinya di Konstantinopel itu sedang dikuasai oleh Turki, maka bangsa Eropa ini ketika tiba di Indonesia, dia harus melewati bagian barat benua Afrika ini. Bagian barat benua Afrika, lalu Tanjung Harapan Baru ini di daerah Afrika Selatan ya, Afrika Selatan, lalu menyusuri Samudra India. Nah, ini bisa melewati Selat Sunda terus akhirnya sampai di sini. Berikutnya adalah kedatangan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia ini dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Ini tahun 1577. Persatuan Dagang milik Inggris ini diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Nah, Inggris tiba di Kepulauan Indonesia, Kepulauan Nusantara, ini pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Nah, sebenarnya pemerintahan Inggris ini, ekspedisi bangsa Inggris ini sejak awal ke-17 itu telah mendirikan kantor-kantor dagangnya. Seperti misalnya di Banten, Aceh, Makassar, dan Maluku. Hanya saja armada Inggris ini tidak mampu menyaingi armada dagang barat lainnya, seperti contohnya Belanda. Nah, pada tahun 1682 ini Belanda berhasil mengusir Inggris dari Banten dan merebut perdagangan lada karena di Banten itu adalah pusatnya lada. Sehingga pada akhir abad ke-17, Inggris terusir dari berbagai wilayah di Indonesia. Akhirnya Inggris memusatkan aktivitas perdagangannya di India. Seperti itu. Seperti ini logo EIC. Berikutnya kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Nih, bisa anak-anak lihat ilustrasi kedatangannya seperti ini. Ekspedisi Belanda pertama ke Indonesia itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ini tahun 1595. Lalu pada tahun 1602 didirikanlah VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Nah, VOC ini sebenarnya adalah penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gitu. Supaya tidak terjadi timbul persaingan, makanya dibuatlah penggabungan beberapa perusahaan dagang Belanda dibuat menjadi satu. Namanya adalah VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC itu adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku, namun kemudian dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Nah, apa aja sih yang bisa kita ambil dari pelayaran bangsa Barat ke Indonesia? Nah, apa aja? Nah, bangsa-bangsa Barat itu berani melakukan perjalanan karena semangat mereka untuk mencapai kejayaan dan kekayaan. Istilahnya, kalau mereka bisa, pasti bangsa Indonesia pun juga bisa. Karena itu, kalian harus memiliki cita-cita yang tinggi dan semangat baja untuk mencapai sebuah keberhasilan gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Bangsa Barat aja bisa. Apalagi kita pun harus bisa. Oke, itu tadi pertemuan pertama kita. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan, terapkan 3M, jangan lupa, dan jangan lupa bahagia ya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.